Okay, good morning, my student. Okay, today we will discuss about our third meeting. 2 weeks ago, I give you 2 exercises. At the first exercise yang pertama, Mrs. kasih kalian untuk mengenali berbagai macam bentuk kegiatan daily rutin. Kemudian exercise yang kedua, Mrs. kasih kalian bacaan untuk kalian membaca tentang cerita seseorang yang mengalami perubahan kegiatan sehari-harinya selama pandemi COVID-19. Nah, pada third meeting, pada exercise latihan soal dan pembelajaran yang ketiga ini, Mrs. akan ajak kalian untuk mengenal tata bahasa. Yang kita pelajari start from the first meeting until the second meeting, dari yang pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang kedua, tanpa kita sadari kita membahas tentang daily routine. Saat kita membahas daily routine yang sudah kita bahas, kemudian kita baca, ternyata kita sudah mengenal tentang this namanya tenses simple present. I will share you. Okay. This one. Okay. This one is kind of daily routine, yeah. The wake up, wash the face, brush the teeth, go back home, take a bath until you go to school at night. Itu exercise yang pertama. Exercise second meeting kita, exercise yang kedua kita membahas tentang story about daily routine. Di situ ada cerita tentang Maria Anastasia yang mempunyai kebiasaan baru during outbreak of COVID-19. Kemudian di sini Mrs. juga udah kasih vocabulary-nya dan kamu sudah mengerjakan latihan soal e-learning yang kedua dengan menentukan kalimat true or false based on the story. Nah, yang ketiga, like what I say, ternyata dari pertemuan yang pertama dan kedua kita sudah mulai mengenal tata bahasa. Di situ kalian sudah mengenal ada berbagai perbedaan kalimat saat seseorang itu mengucapkan tentang sebuah kebiasaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada siapa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan itu adalah diri kita sendiri, I, kemudian kamu, you, kemudian kita membicarakan tentang kebiasaan banyak orang, they, atau kebiasaan kita dan orang lain, we, maka itu termasuk dengan istilahnya subjek plural. Kemudian kalau kita membahas tentang kebiasaan, kita menggosipkan kebiasaan seseorang laki-laki, he, atau kita membahas tentang kebiasaan seseorang lain perempuan, seseorang berarti satu ya, she, maka terjadi perbedaan kegiatan, nama dari kegiatan itu atau verb-nya ya. Verb itu adalah kata kerja. Kalau dalam pembahasan kemarin yang kita kenal nih, nah ini adalah verb-nya, bangun tidur, wake up. Kemudian yang kedua, cuci muka, wash face, mandi, take a bath, gosok gigi, brush teeth. Kemudian memakai baju, get dressed, sisiran, comb hair, dan sebagainya sampai go to sleep. Itu namanya adalah verb ya, atau kata kegiatan, kata kerja. Nah, selanjutnya perbedaannya di mana, Mrs.? Kok Mrs. tadi bilang ada yang tergantung dari subjeknya? Yes, tergantung pada subjeknya. Mrs. mau kasih lihat kalian di sini. Perhatikan baik-baik tabel ini ya. Ini ada Mrs. mau kasih kalian tabel simple present. Oke, perhatikan baik-baik kalimat ini. I play, you study. Kemudian kalau he goes. Kalau she makes. Terjadi perbedaan. Kalau di sini subjeknya I, you, kata kerjanya itu tidak berubah sama sekali. Tetap namanya kata kerja dasar. Verb 1, play, study. Kemudian
saat di sini subjeknya itu he atau she, berubahlah kata kerjanya itu bukan lagi kata bentuk dasar lagi, tetapi mendapat tambahan s atau es. Di sini it menjadi rains, we menjadi speak, they di situ menjadi help. Di sini help ya, pop 1. John rides, birds fly. Oke, pertanyaan, Mrs. Di sini it kan benda, rains betul pakai verb s. Tapi kenapa di sini birds-nya tidak pakai s di sini? Karena birds ada s-nya di sini, artinya burung dalam jumlah yang banyak. Kalau benda yang dalam jumlah yang banyak berarti dia masuk dalam subjek plural ya. Pertanyaan kedua, Mrs. Kapan saat saya he atau she ya, saat saya lagi ngobrolin orang nih, contohnya saya lagi ngobrolin kebiasaan mama saya, atau saya lagi ngobrolin kebiasaan adik saya. Contohnya di sini, kalau mama saya berarti kan she, mama saya itu bangun jam 5, berarti she wakes up atau she wakes up. Pakai s atau es, Mrs. Oke, good question. Di sini terjadi pembedanya. Nah, ya. Kalau di sini yang ditambah es itu saat diakhiri dengan huruf y, ya, huruf y, maka diubah menjadi tries. Contohnya try menjadi tries, carry menjadi carries. Oke, kemudian yang diakhiri juga dengan, tadi yang diakhiri konsonan ya, huruf konsonan y, diakhiri juga dengan s, z, ch, x atau atau x. Contohnya miss menjadi misses, bus menjadi buzzes, catch menjadi catches, fix menjadi fixes. Ini kan diakhiri x, diakhiri h, diakhiri z atau z, kemudian diakhiri dengan s. Ini ditambahkan es. Selain itu hanya ditambah s. Contohnya nih lives, sits, says. Oke. Stays. Oke, konsonan loh ya. Di sini diakhiri dengan konsonan. Kemudian exception. Go menjadi goes, do menjadi does. Oke, itu ya penjelasannya ya. Kapan kita pakai s dan kapan kita pakai verb s saat kita membicarakan tentang kebiasaan seseorang tunggal, he atau she. Oke, selanjutnya kita menuju ke sorry ya, ada kendala sedikit. Oke, kemudian ini beberapa contohnya ya. Nih, bentuk kalimatnya. Di sini jelas Mrs. kasih langsung ke pekerjaannya. Nah, di sini kalau kalimatnya tidak disertai dengan tanda tanya, kemudian tidak ditambahkan juga kata not, ini berarti kalimatnya masuk kalimat positif. I play football. Jika diubah menjadi negatif, bagaimana Mrs.? Jika diubah menjadi negatif, menjadi tambahkan kata don't atau do not. Kenapa Mrs.? Untuk yang subjek I, you, we, they, kemudian benda yang jumlahnya banyak, kalimat negatifnya ditambahkan kata do not atau don't. Jadi, I play football jika dibentuk menjadi kalimat negatifnya atau dia tidak melakukan kegiatan itu menjadi I don't play football. Kemudian kalau diubah menjadi kalimat tanyanya, yes no questionnya, do I play football? Ya, kemudian di sini kita mulai ke sini. He goes to school. Karena di sini membicarakan tentang subjek
single, maka menggunakan verb S. Maka kalimat negatifnya tidak lagi menggunakan do not, tapi menggunakan does not. She does not go to school. Kalimat pertanyaan yes no questionnya menjadi does he go to school? Kemudian she makes tea. Kalimat negatifnya menjadi she does not make tea. Bukan she do not ya, tapi she does not make tea. Questionnya menjadi does she make a tea? It rain in rainy season. It rains. Jadi it does not rain in rainy season. Does it rain in rainy season? Nah, sekarang nih Mrs. nih. Birds, di sini kan banyak ya, berarti masuk dalam plural. Birds fly in the sky. Kalimat negatifnya menjadi birds do not. Jangan lupa dia adalah subjek jamak. Do not fly in the sky. Kemudian kalimat pertanyaannya menggunakan do juga. Do bird fly in the sky? Nah, ini nanti Mrs. akan jelaskan lebih lanjut nanti saja ya. Kita sampai pada yes no questionnya aja dulu. Oke. Nah, sebenarnya Mrs. akan kasih latihan tentang game ya. Mrs. akan memberikan kalian game. Tapi Mrs. masih pikirkan apakah kalian sudah mendalami materinya atau belum. Maka sebelum kita menuju ke game teka-teki silang, Mrs. akan berikan kalian latihan soal dulu melalui e-learning pilihan ganda. Kalian kerjakan latihan soal e-learning. Kemudian nanti setelah selesai Mrs. lihat hasilnya. Kalau hasilnya good, banyak yang sudah menguasai, more than 80%, lebih dari 80% anak menguasai, akan saya buka sesi untuk game. Jadi nanti setelah penjelasan Mrs. ini, Mrs. akan buka latihan soal e-learning dulu ya, pilihan ganda untuk make sure that you know about my explanation. Kamu sudah paham yang saya jelaskan tadi. Okay, my student? That's all about my explanation. Happy study for all of you, my student. Semoga kita semua sehat, tetap semangat dengan segala keterbatasan kita. Oke, bye-bye my student.